Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengantar AI kami. Di sini saya bertiga dengan ketuanya yaitu Aldian Prawira dengan NIM 130121342 lalu ada rekan saya yaitu Juliana Widya Saputra Nugroho dengan NIM 13012133344. Lalu ada saya sendiri, Pravitia Lintang Insani dengan NIM 13012132204. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Apa saja yang akan kita perlu diketahui pada penelitian kali ini? Terdapat ada dua yaitu tujuan dan metode. Untuk tujuan sendiri dari penelitian ini ialah untuk membuat model di mana yang dapat mengklasifikasikan data testing dari data frame aritmia sesuai dengan label atau kelasnya dengan menggunakan metode machine learning. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model yang dapat mengklasifikasikan data testing dari data frame tersebut sesuai dengan kelasnya dengan akurasi yang cukup tinggi. Lalu untuk metode machine learning yang kita pilih di sini yaitu ada KNN atau K-nearest neighbors, lalu Naive Bayes, dan juga DTL atau Decision Tree Learning. Namun di sini kami memutuskan untuk menggunakan metode KNN dan Naive Bayes. Karena dalam metode DTL ini cenderung rentan terhadap overfitting, terutama jika pohon keputusan terlalu dalam atau jika terdapat noise dan outliers dalam data. Selain itu, metode DTL ini juga tidak efisien untuk atribut dengan nilai unik yang tinggi. Selanjutnya di sini maaf. Lalu selanjutnya di sini ada data frame yang di mana data frame ini adalah data yang akan digunakan dalam data frame aritmia. Di aritmia sendiri ini adalah sejenis gangguan pada irama jantung yang dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Normalnya itu jantung manusia berdetak dengan irama yang teratur, yaitu dengan denyut yang konstan dan teratur. Namun pada individu dengan aritmia, irama jantung biasanya menjadi terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur secara keseluruhan. Lalu untuk data frame yang akan dianalisis dari 452 baris dan 281 kolom dengan di tipe data float dan integer, atributnya terdiri dari umur, jenis, kelamin, tinggi badan, berat badan, jumlah detak jantung, dan lain-lainnya. Nah, untuk berikut adalah detail dari atribut-atributnya. Di sini bisa dilihat dari gambar sini ada atribut-atribut yang digunakan dalam klasifikasi data seperti ada umur, jenis kelaminnya, ada tinggi badan dan berat badan, dan selain lainnya. Oke, ini di sini terdapat kualitas data dari umur, lalu kualitas data dari tinggi, lalu kualitas data dari berat badan. Lalu kita masuk kepada pre-processing data yang di mana terdapat 16 kelas dari data frame ini, tetapi untuk kelas 11, 12, dan 13 di sini tidak terdapat sampel atau recordnya. Untuk kelas 1 artinya itu normal, sedangkan kelas 2 sampai sampai kelas 6 itu menunjukkan indikasi adanya penyakit aritmia. Lalu di sini adalah berupa program codingannya. Yang pertama, untuk pengganti missing value di setiap atribut dengan nilai median, lalu mendrop atribut Y-nya karena mendapat 376 missing value, lalu mendrop atribut yang sampel atau record-nya 0 semua. Lalu kita masuk ke dasar teori. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Junanda Saputra Widya Nugroho. Terima kasih, Pravitia Lintang Insani. Sini saya akan menjelaskan tentang metode KNN. KNN atau Key Nearest Neighbor adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam pemrosesan data dan machine learning untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini beroperasi dengan prinsip mencari tetangga terdekatnya. Langkah-langkah untuk metode KNN ini adalah yang pertama, menentukan nilai K-nya. K adalah parameter yang harus ditentukan sebelumnya dan menentukan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi. Lalu menghitung jarak, algoritma KNN ini menggunakan metrik jarak, misalnya Euclidean dan menghitung jarak Manhattan. Selanjutnya adalah memilih tetangga terdekatnya.
Nah, algoritma KNN ini memilih tetangga terdekat berdasarkan jarak yang telah dihitung. Misalnya, jika K sama dengan 5, maka algoritma akan memilih 5 tetangga terdekat dengan jarak terendah. Lalu ada menentukan kelas mayoritas atau klasifikasi. Jika KNN digunakan untuk klasifikasi, maka algoritma akan menentukan kelas mayoritas dari tetangga terdekatnya. Lalu yang terakhir adalah memberikan prediksi. Setelah tahap klasifikasi selesai, algoritma KNN memberikan prediksi untuk instance data yang ingin diklasifikasikan berdasarkan tahap sebelumnya. Di situ terdapat gambar untuk kembali untuk Mas Lintang, oke. Di situ ada gambar untuk flowchart-nya seperti itu. Library. Di sini kita menggunakan import library yang telah ditentukan, yaitu import NumPy dan import Pandas. Lalu untuk membaca datanya bisa dilanjutkan. Baik, di sini adalah replace. Nah, replace ini berfungsi untuk menggantikan nilai yang tanda tanya dalam data frame dengan menggunakan library dari NumPy. Lalu menghitung jumlah nilai yang kosong atau mencari missing value-nya, lalu di situ disimpan dalam variabel missing value. Selanjutnya mengganti data tipe datanya yang none menjadi float. Setelah itu mengganti missing value dengan mediannya. Selanjutnya di sini kami membagi float-nya menjadi 10 untuk keperluan cross validation. Selanjutnya melakukan normalisasi data pada data frame-nya. Normalisasi berfungsi untuk mengubah nilai dalam data frame agar terdistribusi dalam rentang yang spesifik. Di sini ada fungsi untuk menghitung jarak Euclidean-nya antara dua titik dalam ruang Euclidean. Selanjutnya implementasi dari algoritma KNN itu sendiri. Itu melakukan klasifikasi pada data uji X-test berdasarkan data latih X-train dan labelnya yaitu EY-train. Selanjutnya di sini kami melakukan hitung akurasi dari model, fungsi untuk menghitung persentase prediksi yang benar dalam Y prediksi atau Y-pred berdasarkan nilai sebenarnya yang diberikan dalam Y-true. Lalu evaluasi performa model, mengambil set dari data trend dan data test, dilakukan normalisasi, lalu dilakukan prediksi menggunakan algoritma KNN, serta mengembalikan akurasi prediksinya. Selanjutnya yaitu akurasi. Melakukan iterasi melalui beberapa nilai K yang telah ditentukan. Pada setiap iterasi dilakukan perhitungan akurasi untuk setiap fault dalam cross validation menggunakan fungsi evaluate, kemudian akurasi tersebut dikumpulkan dalam daftar akurasi. Berikut adalah hasil output dari program KNN kami. Di sini tertera bahwa algoritma KNN menghasilkan akurasi sebesar 62% pada K9. Analisis dari algoritma KNN ini, yaitu mengganti missing value dengan nilai median. Kami memutuskan untuk menggunakan median daripada mean, dengan alasan median lebih tahan terhadap pengaruh pencilan karena menggunakan nilai tengah yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Nah, berikut ini adalah perbedaan hasil akurasi ketika menggunakan mean dan median. Yang di kiri adalah menggunakan median, lalu yang di kanan menggunakan mean sebelum diacak data frame-nya. Selanjutnya masih dengan analisis dan algoritma. Di sini kami memutuskan untuk menggunakan Euclidean distance dibandingkan dengan Manhattan distance. Alasannya karena Manhattan distance
lebih cocok untuk data yang terstruktur dengan atribut diskrit atau kategori. Hal ini karena metrik tersebut mengabaikan hubungan kontinu antara nilai atribut dalam data kontinu. KNN dengan Manhattan Distance sebelum diacak data frame-nya. Yang sebelah kanan dapat dilihat untuk hasil menggunakan Manhattan Distance. Untuk pembahasan metode Naive Bayes akan dilanjutkan oleh Aldian Prawira. Baik, terima kasih untuk Saudara Junanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Naive Bayes. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang penjelasan singkatnya, yaitu Naive Bayes adalah sebuah algoritma klasifikasi yang menggunakan probabilitas fitur-fitur untuk memprediksi kategori. Algoritma ini berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi sederhana atau naif bahwa semua fitur dalam data diberikan secara independen satu sama lain. Artinya, tidak ada korelasi antara fitur-fitur tersebut setelah diberikan label kelas. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita memisahkan data train berdasarkan label atau kelasnya. Yang kedua, kita menghitung mean, standar deviasi, dan jumlah data dari masing-masing kolom dan kelasnya. Yang ketiga, kita menghitung probabilitas setiap kelas dari data testing dengan menggunakan Gaussian. Lalu yang terakhir, kita memberikan label untuk data testing berdasarkan probabilitas kelas yang paling tinggi. Selanjutnya untuk implementasi, pertama kali kita melakukan import library, yaitu import pandas, numpy, dan math. Setelah itu kita menyiapkan untuk datasetnya, dataset aritmia. Next. Lalu kita akan melakukan replace missing value yang ditandai dengan simbol tanda tanya dengan none. Next. Nah, setelah itu kita mencari atribut yang memiliki missing value, lalu kita melakukan print. Next. Setelah itu, nilai dari none-nya itu kita ganti tipe datanya dengan tipe data float. Next. Nah, setelah itu nilai missing value-nya di-replace dengan nilai median. Setelah itu kita melakukan drop untuk kolom J, karena kolom J ini memiliki record missing value sebanyak 376. Selanjutnya, kita juga melakukan drop untuk kolom atau atribut yang memiliki record 0 semua. Next. Selanjutnya, ini adalah pembagian dari datasetnya. Di sini kami membagi datasetnya menjadi 10 fold. Selanjutnya ini adalah function untuk akurasi dan function untuk split by class. Di sini kita membagi datasetnya berdasarkan kelasnya, yaitu dataset untuk kelas 1, kelas 2, sampai kelas 16. Next. Selanjutnya ini adalah function untuk summarize dataset. Jadi kita akan mendapatkan nilai min, std, dan count-nya. Next. Lalu ini adalah function untuk summarize by class. Di sini kita melakukan summarize dataset untuk setiap kelasnya. Next. Dan berikut adalah fungsi Gaussian, yaitu fungsi untuk menghitung nilai probabilitas distribusi Gaussian. Next. Nah, selanjutnya adalah function calculate class probability. Function ini tujuannya itu kita untuk menghitung probabilitas dari suatu data testing untuk setiap kelasnya. Jadi kita akan mendapatkan probabilitas untuk kelas 1 sampai dengan kelas 16. Next. Selanjutnya kita berikut adalah function predict yang akan mengoutput suatu label untuk data tes berdasarkan probabilitas dari setiap kelas untuk data tes tersebut. Next. Dan yang terakhir adalah kita menghitung akurasinya menggunakan 10 volt dan didapat rata-rata akurasi yaitu 56%.
Next. Selanjutnya adalah analisis dari algoritma. Di sini untuk analisisnya cuma ada satu, yaitu kita mengganti missing value dengan nilai median. Kami memutuskan untuk menggunakan median daripada min dengan alasan median lebih tahan terhadap pengaruh pencilan karena menggunakan nilai tengah yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Berikut adalah perbedaan hasil akurasi ketika menggunakan min dan median, dan bisa dilihat bahwa akurasinya kebetulan sama untuk saat menggunakan min dan median. Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh Lintang. Oke, di sini kita akan masuk ke bab evaluasi yang dimana terdapat perbandingan dan akurasi. Untuk perbandingan ini dengan berdasarkan hasil dari pre-processing datanya, maka kita didapatkan akurasi untuk algoritma KNN yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma naive Bayes. Lalu untuk akurasinya ini bisa dilihat pada algoritma KNN ini, jumlah fault dan rasio perbandingan data trainingnya dan data testingnya hanya terpengaruh kecil terhadap perubahan rata-rata akurasinya. Jadi untuk algoritma naive Bayes, jumlah fault dan rasio perbandingannya data training dan data testingnya berpengaruh besar terhadap rata-rata akurasinya. Bisa dilihat di sini adalah contoh dari hasil dari akurasi algoritma KNN dan akurasi algoritma naive Bayes. Lalu kesimpulan yang ingin didapat di sini adalah kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan di sini adalah metode KNN menghasilkan akurasi yang lebih tinggi untuk dataset aritmia dengan akurasinya 62%, sedangkan yang untuk K sama dengan 9, lalu akurasi dari metode KNN ini juga cenderung lebih stabil dibandingkan dengan metode naive Bayes. Lalu untuk sarannya, jika ingin mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, maka lakukan pre-processing data sebelum melatih model. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti membersihkan data dari noise dan outlier, menghapus atau menangani nilai yang hilang, mengubah data menjadi representasi yang sesuai dan normalisasi atau standarisasi fitur jika diperlukan. Pre-processing yang baik akan dapat membantu meningkatkan kualitas data dan mencegah efek negatif pada performa model. Untuk daftar pusakanya bisa dilihat adalah daftar-daftar yang kita gunakan untuk menyelesaikan metode penelitian ini. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 8. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.